boleh mendebat Yesus, tapi jangan cuma modal mulut. Harus menyatakan tanda-tanda mujizat boleh. Tapi jangan cuma modal mulut doang, nanti orangnya jadi emosi. Harus juga tanda-tanda heran, membangkitkan orang mati, mengusir setan, menurunkan api dari langit. Baru keren. Kita pun ada perlawanan. Ini kalau cuma modal mulut, lama-lama orangnya bisa jadi emosi. Emosi jadi bawaannya. Bang Riki mana? Naik lagi Bang Riki. Nanti kalau Bang Luga jangan saya turunin Bang Luga nih Bang Luga. Jangan gitulah Bang Luga. Ya kan saya sudah ngomong halus nih. Jangan cuma modal perkataan, bantah dengan mujizat. Kan gitu yang saya bilang. Tapi karena ngotot-ngotot akhirnya saya rubah perkataan jadi muncung. Makanya jangan emosi supaya saya pun ngomongnya halus. Ayo, jangan cuma perkataan tapi bantah dengan tanda-tanda heran. Karena Tuhan pun membawa bangsa Israel dari bangsa Mesir itu penuh dengan tanda-tanda heran. Ya, Erik Masela juga selamat siang ya, selamat bergabung. Erik Masela ini dari Kristen ini Bang. Nah ini nih tanya dulu Bang, Erik Masela ini udah dibaptis Islam belum gitu? Dari Kristen tuh Bang. Bang Erik Masela. Erik Masela. Jangan jawab. Ya salam. Iya, abangnya udah dibaptis Islam belum? Kenapa? Abangnya udah dibaptis Islam apa belum? Apa hubungannya? Iya, kalau belum dibaptis Islam nanti dia dibaptis Islam sama Bang Luga lah. Bang Luga itu tukang baptis Islam itu. Apa hubungannya? Loh, kok apa hubungannya? Jelaskan Bang Luga, jelaskan Bang Luga. Ditanya kok apa hubungannya sih? Kalau nggak baptis Islam masuk neraka. Masuk neraka kalau nggak baptis Islam. Iya, harus jelas gitu loh. Anda sudah baptis Islam apa belum? Yang menentukan masuk neraka kan bukan baptisan toh. Lah itu Bang Luga barusan mengatakan kalau belum dibaptis Islam auto masuk neraka itu. Gimana dong? Ya, ada ayatnya di mana bilang tidak dibaptis masuk neraka. Nah, jelasin Bang Luga. Oke, yang muslim tahan dulu ya. Yang muslim tahan dulu. Jelaskan Bang Luga. Ini nggak paham nih nampaknya orang ini Bang Luga. Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tepat masuk dalam kerajaan sorga. Itu ayatnya tuh. Air dan roh itu bukan baptisan. Jadi kalau belum dibaptis Islam, jadi ini ketahuan nih nggak baptis Islam nih. Ada yang takut dia. Air dan roh itu bukan baptisan. Siapa yang ajar kalian itu dapat ajaran dari mana tuh Bang Luga bilang dibaptis ya air dan roh itu baptisan. Awan dia Pak. Ajaran dari mana tuh? Ucok, Yesus itu dibaptis Islam apa percik? Jawab, Cocok dulu yang jawab. Ayo Cok. Itu kalau Yohanes 3 ayat 5 itu bukan menunjukkan kepada baptisan, tapi tentang mengenai mengerjakan firman Tuhan, dilahirkan oleh firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan supaya hidup menjadi baru, bukan dibaptis. Itu bukan tujuannya begitu. Entahlah dia punya pemahamannya itu Bang Luga. Jawab pertanyaan saya, Yesus itu dibaptis percik atau diselam? Jawab, Dodong. Ya baptis Islam tuh, kenapa? Apa hubungannya dengan Yohanes 3 ayat 5? Nah, kalau Yesus aja dibaptis Islam, kenapa kau jadi baptisan anak kecil? Tidak ada, saya juga baptis Islam, tapi maksudnya begini. Hubungannya Yesus baptis dengan Yohanes 3 ayat 5 itu apa? Yang perlu dipertanyakan. Ya kita harus ngikutin teladan Yesus dong. Kalau nggak ngikutin teladan Yesus ya masuk neraka lah. Aduh, ini. Ya tidak tuh. Bukan. Udah tidur lah kau. Bisa debat kau turun. Nah, maksudnya hubungannya Yesus. Abang kan bilang Yesus dibaptis, disalamkan. Nah, terus di Yohanes 3 mengatakan itu tentang kelahiran kembali. Hubungannya apa maksudnya begitu dengan tadi abang di awal bilang kata masuk neraka? Maksudnya apa?
Ya kalau tidak dibaptis ya masuk neraka lah. Kan itu kan perintah. Ayatnya di mana? Perintah nggak Ayatnya di ditaatin mana? masuk neraka. Masuk neraka. Ayatnya di mana, Bang? Ayatnya di mana? Tidak dibaptis masuk neraka. Yesus berkata, siapa yang tidak mentaati perintahku sudah berada dalam murka Tuhan. Baptisan itu kan perintah. Disuruh kau dibaptis, kau malah baptis percik. Percikan itu bukan baptisan tuh, itu cuma nyiram-nyiram pala, bukan baptisan itu namanya. Tapi bukan maksudnya maknanya. Maknanya kan beda tuh. Maksudnya begitu Baptisan ya. itu adalah lambang dari kepenuhan Roh Kudus. Ya, baptisan itu adalah lambang dari kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus ya masuk neraka. Yohanes 3:5. Baptisan itu adalah pertanda kalau orang itu akan mau menerima baptisan Roh Kudus. Itulah dikasih dulu tandanya, dibaptis air. Nah, kalau lu baptis air aja nggak mau, gimana lu mau bisa menerima Roh Kudus? Baptisan itu bukan lambang. Baptisan air itu bukan lambang baptisan Roh Kudus, bukan lambang. Salah kalau begitu. Oke. Kau berbahasa roh nggak? Kutanya dulu sama kau berbahasa roh nggak? Berbahasa roh tuh, orang yang sudah dibaptis pasti ada bahasa roh, tapi kan bahasa roh itu kan pemberian dari Tuhan, bukan dibuat-buat. Iya, aku tanya sama kau. Kau ada bahasa roh nggak? Dapat bahasa roh nggak? Dapat tuh, kenapa? Pokoknya kan setiap yang Sudah pernah berbahasa roh? Kau sudah berbahasa roh? Tapi bahasa roh itu dipenuhkan oleh Roh Kudus, bukan dibuat-buat. Iya, aku tanya sama kau sudah berbahasa roh belum? Sudah tuh, kenapa? Masalahnya. Nama pendeta kau siapa? Kau gereja mana? Tidak usah tanya ke situ lah, Bang. Adalah turun. Ganti yang lain. Cukup. Gak nyambung ya. Begitu dong Bang Luka. Jawab sesuai data yang ada, di mana dikatakan dibaptis itu perintah. Tuh, biar mantep. Kok malah suruh turun? Dia mau data, Bang. Data. Perintah. Nah, tunjukkan data di mana perintah. Kan saya baptis itu ada. bilang, gerejamu gereja mana? Saya tanya nama gerejanya, dia dan udah nyerah langsung. Ya saya juga nyerah. Kalau nggak mau ngasih tahu nama gereja, saya nyerah. Nggak tahu sih datang dari mana dia. Gereja saya GPDI. Gereja apa? GPDI. Oke, GPDI. Oh, memang GPDI ini ajarannya 50% benar, 5% ngaco. Kenapa? Ngacunya di mana? Loh, Islam, jangan- tapi masih ngikutin. Sama Oten masa saya bilang ngaco, berarti Anda juga ngaco dong. Gimana sih? Bukan sesama Oten. Ini bukan masalah Kristen apa enggak. Ini masalah Kristen-Kristen palsu. Ini bukan orang Kristen. Loh, nggak Ini boleh cuma gitu Kristen dong. palsu. Loh, kok bisa? Kok Iya, Anda iya. bisa menetapkan kalau itu Kristen palsu loh? Jangan gitu dong. Di Kristen kan diajaran saling mengasihi loh. Kok Anda mengatakan gitu? Sekarang sebenarnya yang mau saya ajak debat ini siapa? Muncungmu apa muncung yang satu ini sebenarnya? Ada dua muncung di siapa yang mau dilawan debat sebenarnya? Satu aja ngomong. Saya hanya meluruskan. Anda jangan gitu dong. Ya udah, kalau lu lurusin diam aja, jangan banyak ngomong. Kan lu kan cuma ini kan yang saya ajak ngomong kan dia. Sekarang kau gereja apa? Coba. Kau gereja mana? Cok, kau gereja mana, Cok? Si Ucok nggak mau jawab lagi. Selalu aja takutan kalau ditanya nama gerejanya. Takutan mulu. Gimana lo? Abang gereja mana? Saya GBI. GBI-nya Pendeta Niko. GBI itu punya cara kerja, cara ngomongnya kurang bagus seperti abang ini. Tidak ada kasih nih. GBI itu Bukannya merasa tidak diri ada benar. kan? Ya GBI wajar dia merasa benar. Satu, dia paling kaya. Dua, jemaatnya paling banyak. Tiga, dia paling banyak mujizat. Kalau gereja lo, ini banyak GPD di sini. Bangun gereja aja nggak mampu. GBI banyak, tapi di pusat saja, tapi mencuri jemaat. Bukannya mencuri jemaat, jemaatnya udah nggak mau lagi bersuamikan gereja lu. Udah nggak mau lagi bersuamikan gereja lu, makanya dia mau cari suami baru. Gara-gara nggak bisa dipuaskan. Cara kerjanya
harap gampang begitu. Mujizat-mujizatnya ada. Kalau gereja lo kan nggak ada mujizatnya. Siapa bilang? Cuma ngomong. Kita tidak ada mujizat. Kau aja yang kurang pengalaman, kurang jam terbang. Jam terbang kamu Oh, kan jam- di YouTube, bukan di Ahamande tuh gua kenal lu, Cok. Ahamande tuh gua kenal. Ahamande bos lu. Tuhan lo Ahamande tuh gua kenal. Shalom. Selamat pagi jelang siang saudaraku Dedi. Ya selamat siang bang. Aduh, lama nggak jumpa kita ini bang. Ya. Ada juga Erik ya. Aku lihat abang Erik sama Bang Luga saling ini. Kenapa ini? Kenapa bro? Kenapa ada apa ini? Kenapa Bang Luga sama Bang Erik sepertinya kurang sepaham ini? Kenapa ini? Dia mengatakan bahwa dibaptis percik tetap ke sorga. Ya, jadi kalau saya mengatakan orang harus dibaptis selam. Di si Erik bilang enggak bang, baptis percik pun bisa langsung terbang langsung ke sorga. Ya itu saya bilang itu bertentangan dengan Alkitab karena Yesus sendiri dibaptis selam. Nah dia adalah orang baptis selam tapi membela baptisan percik. Dia jadi berada di dua kaki, dia berada berdua muka dia. Karena dia di GPDI tapi ajarannya Protestan. Nah saya meluruskan kalau kita dibaptis selam ya baptis selam, baptis percik itu bukan baptisan. Jadi kalau orang belum dibaptis selam nggak akan masuk surga. Nah lalu dia bilang enggak bang, masuk percik juga masuk surga bang, katanya. Ya udahlah, ke neraka aja lah kau, aku bilang. Silakan. Iya, Bang Luga, permisi dulu Bang Luga. Nah di sini kan ada Bang Wibawa Nangin juga dari Kristen, Pak Erik Masela juga Kristen, siapa si Demian juga Kristen. Jadi di sini ya punya hak jawab lah masing-masing seperti itu. Seperti itu ya Bang Luga ya. Silakan lanjut Bang Luga. Silakan lanjut Bang Luga. Saya komentar sedikit ya. Coba kalian perhatikan wajahnya Luga itu mirip Belzebul loh. Bang Luga. Ini lagi nih, anaknya Belzebul lagi datang nih. Ayolah, Wibawa Parangin. Sabar dulu, Wibawa Dem. belum bicara. Itu Bang Wibawa belum bicara, sabar dulu Dem. Demian ini juga. Sabar dulu. Silakan Bang Wibawa. Ayo, Nangin. Wibawa angin-angin Apa coba pendapat jawab. Anda? Apa yang ingin kau bantah dari ayat itu? Di dalam Alkitab itu tidak pernah mengatakan bahasa roh itu araba-araba. Demian, sebentar dulu. Sabar dulu Ada Demian. nafsu banget nih orang berdebat ya. Apa lo kehilangan apa? Bikin room sendiri Sabar dulu, lah. Dem. Jangan kau kehilangan. Gue Kristen, gue punya hak jawab. Iya, Kalau ini lu masih belum ada- waktu tamu. Ini lagi si Wibawa nangin-nangin yang waktunya si Wibawa sekarang. Silakan Wibawa, jangan lama-lama Wibawa. Cepetan. Aku satu cuman aku minta kalau sesama Kristen itu apapun yang terjadi di medan perang jangan saling menghadapkan senjata dong, itu aja. Juga Bang Uco Itu aja. jangan saling menghakimi, itu aja karena Bukan saling menghakimi. Dia bertanya katanya kalau tidak dibaptis Islam tetap ke surga. Iya saya bantah dong. Lu gimana sih lo? artinya gini ya. Kita menyatakan kebenaran di sini bukan kebohongan Wibawa. Lu memang sudah dibawa ke surga tapi lu juga perlu belajar. Iya, ya maksudku gini. Bukan Bang. karena lu tidak pernah dibawa ke surga terus jadi lu nggak perlu belajar. Gue juga pernah dibawa, bukan cuma lu doang. Iya, artinya gini Bang Luga. Nanti hal itu sesama Kristen di room yang lain, gitu maksudnya. Tidak. Itu lo udah kok, lo kayaknya sudah dirasukin oleh apa guru-guru palsu lo. Ini forum umum, siapapun orang boleh bertanya, nggak bisa kita atur-atur orang di sini. Namanya orang bertanya ya silakan. Ya. Kita mana bisa setting-setting orang harus di sana. Yuk ngumpul dulu ke sana. Siapa yang mau ke sana? Kalau ada orang bertanya silakan dijawab dengan kebenaran. Nggak perlu harus setting-setting. Jangan di room Islam. Ya mau di room di hutan belantara juga kita
jawab. Jangankan di room Islam, hutan belantara sekalipun, kalau memang itu kebenaran harus ditegakkan. Jangan gara-gara ingin menjaga perasaan orang, jadi Tuhan jadi kamu abaikan. Kamu gimana sih? Apa kamu udah nggak beriman lagi seperti dulu? Dulu iman kamu bagus, dibawa ke sorga. Tuhan bicara sama kamu. Sekarang kok jadi beda iman kamu? Enggak, maksud Kamu banyak berdoa kali. Kamu kurang berdoa ya? mungkin Bang Ucok tadi belum paham, jadi dia jelasin. Kita tidak bisa mengatur orang bertanya, bro. Kita tidak bisa mengatur orang bertanya. Kalau kita ngatur orang bertanya, sekarang apakah saya harus bikin room lagi supaya ngumpulin orang lagi sejam lagi orang baru ngumpul? Itu kalau ngumpul, kalau nggak ngumpul gimana? Ya, Jadi kamu jangan seperti itu dimanapun. Kalau memang ada yang diluruskan, baik itu Kristen palsu, baik itu Islam, silakan diluruskan. Karena Kristen palsu juga berjibun. Kristen palsu banyak, makanya yang aku tahu yang mengajarkan maksudku gini, ajaran bukan cuma Kristen aja. Muslim di 2-3 menit yang lalu saya gergaji. Ya, sekarang gilirannya yang si Protestan berbulu GPD ini. iya itu dia maksudku. Kalau memang dia Pentakosta, Ganti-gantian dong ngegergajinya. Sebentar lagi nih masuk pertanyaan. maksudku gini Bang, Abang Ucok itu ngakunya dia Pentakosta. Kenapa dia nggak baptis Islam itu ditanya? Maksudku. Dia masalahnya Pantekosta, tapi dia mendukung baptisan percik. Dia bermuka dua masalahnya. Oh nggak bisa gitu dong. Kalau memang Pentakosta, Dia Pantekosta bermuka dua. Dia membela Protestan. Dia juga membela. Jadi dia ini hidup di dua alam, lebih jahat. Halo, Bang. Bang ini salah pengertian. Dia ini cuma mungkin baru seminggu di Pantekosta. Dengar ini. Bang tadi ngomong di awal, saya pernah dengar Abang ngomong di awal. Abang bilang begini, kalau tidak dibaptis, hukumannya masuk neraka. Itu yang saya tidak setuju dari Abang punya kataan itu. Kan tidak ada Memang ayat kalau begitu, Bang. Baptisan percik maksud saya. Baptisan percik. Oh, Ya, menurut saya baptisan percik masuk neraka. Tapi kalau baptisan tua masuk surga. tapi begini Bang, coba Bang beda. Yang saya maksud baptisan percik. Coba Bang kan tidak dibilang kan, maksudnya begini Bang. Kan kita dibaptis kan pakai nama Yesus, iya toh? Pakai nama Yesus. Jadi nama itu yang nama yang berkuasa, nama Yesus yang membawa kita ke surga. Betul tidak Bang? Oh tidak, bukan masalah pakai nama. Iblis juga bisa pakai nama Yesus. Yang sekarang adalah selam atau percik. Selam lautan api, percik lautan api, selam terdaftar namanya di surga. Karena kami sudah pernah didatangin Yesus. Yesus bilang orang kalau tidak dibaptis selam namanya tidak terdaftar di surga. Itu Tuhan Yesus mendatangin kami. Yesus ngomong kayak gitu sama kami. Iya, kalau itu saya tidak setuju. Jelas. Harusnya begitu Bang. Tapi Enggak gini Kalau- bang. kalau Abang Bang bilang Erik, baptisan sebagai ini, ya. itu bukan Bang Erik. patokan ini, dasarnya. Yang Bang Eri, yang Abang tadi bilang mengenai Yohanes 3 ayat 5 itu bukan tentang baptisan. Itu yang saya tidak setuju. Abang bilang begitu. Bang Erik, Iya, Iya, tapi itu bukan adalah gitu. kepenuhan roh, itu juga lambang dari baptisan. Diam dulu kau Demian, lu cari tempat lain deh. Ini ngintilin mulu nih anak satu nih. Lu cari debat lain-lain aja, ngapain lu ngejar-ngejar gua? lu kenapa Ya, ya. kepanasan sama saya? Santai aja kali, jangan terguncang itu selalu. Lu ada jangan apa. ngemis debat sama gua. Ih, ngapain ngemis saya dari mulu. lalu? Di mana-mana. Lu nggak level sama saya, tahu nggak? Ya udah lu keluar kalau lu level. Iya, lu bukan level saya. Ngapain saya cari lu buat debat? Gak level, harga diri saya Ya jatuh. betul, gua bukan level lo. Level Iya, Bang. Iya, level lo boolnya Beelzebul. Level lo kan mah boolnya bapak lo. Beelzebul. Itu mah bapak lo. Udah Ya kan, jangan bapak berantem. lo. Bang, halo Bang Domin, jangan berantem dong. Enggak berantem bang. Kita Oke, nggak berantem. kembali lagi ke topik. Silakan. Demian dulu, diam dulu. Kasih ke Wibawa dulu yang ngomong. Silakan. Wibawa sama sini aja. Kami bertiga aja dulu. Bukan lo. Kami bertiga aja dulu. Moderator apa yang moderator? Ganti-gantian. Jangan saling Iya ini Dem, dong Bang. sabar Dem. Demian turunin dulu, Det, sebentar. Dia masalahnya Iya. nggak tahan dia kalau nggak ngomong.
moderator yang ngatur bukan Biar gue lu. sama Wibawa dulu, Wibawa sama si Ucok satu ini nih. Demian. Ayo. Sama Saya Dem. turun aja dong bang. Saya yang turun. Oh jangan. Kalau Anda turun Anda Silakan dibahas. Anda. Kalau Wibawa Parangin Angin sudah punya ajaran baru bahwa dibaptis percik masuk surga, silakan akuin di depan umum. Kalau memang kamu udah ngakuin ajaran baru. Aku dibaptis lambang, Bang Luga. Nah, jadi menurut kamu baptisan percik masuk surga enggak? Di situ yang sudah lalu biarlah berlalu. Jadi gini maksudnya, Bang Ucok juga jangan saling memaksakan diri. Bang Dem juga jangan yang penting berantem. Dengarin satu-satu. Jangan ini itu aja. Kalau aku Bang Luga. Iya. Karena iya. Satu-satu kita. Digantian. Iya. Gini kawan-kawan. Saya cuman mau menyampaikan, Luga ini kalian gak usah ladenin. Nggak boleh Jadi orang sakit itu itu yang salah. Itu Bang. Biarkan aja itu. gini, kalau kalian ladenin, saya kasih tahu buat kalian yang gak ada ujungnya. Mending gak usah ngomong sama dia. Demian, di mata saya kamu sudah pasti masuk neraka, Demian. Udah, kamu pasti ke neraka. Udah, itu udah fix. Jangan merasa diri Kalau benar. kalian ladenin Luga, saya pastikan kalian pun ikut gila benaran. Iya, Bang Dem. Bang Luga ini kadang-kadang merasa diri benar. Jangan Bang begitu, Dem. seperti begitu Bang. Kalau kita udah masuk ke room ini, Bu Deni, gitu. Ya, kalau nggak mau meladeni jangan naik, gitu Bang. Jadi jangan. Iya, jangan naik, lu turun aja. Ya sudah sebentar. Oke, maaf ya si Demian saya Ya turunkan turunin dulu. Oke. Oh ya sudah oke. Kita bertiga aja dulu. Di bawah sama Oke. di silakan. Jadi begini ya, kalau kamu GPDI ikutin ajaran GPDI. Kamu jangan gabung-gabung ajaran Protestan dengan ajaran GPDI. Namanya kamu jadi penipu. Itu maksud saya. Gabung ke Abang. Kalau jadi Saya- GPDI, Bang, saya tidak jadilah gabung, Bang. GPDI. Satu Cuma yang saya ngomong. Tapi sekarang- kan tidak ayat. Bang dengar Bang ini, Ucok. dengar saya Bang. Tidak ada ayat bilang baptis percik itu masuk neraka. Ayatnya di mana? Coba Bang tunjukkan di sana. Ada. Mana? Ada, semua yang tidak mengikuti teladan Yesus itu masuk neraka. Contoh, Yesus dibaptis selam. Kau malah baptis baptisan percik. Yesus umur 30 tahun, kau anak kecil. Berarti kan kau sudah menantang Yesus itu. Kamu sudah menghina Yesus itu dengan cara seperti itu. Yesus dibaptis umur 30 tahun, kau anak kecil kau baptis. Yesus dibaptis selam, kau dipercik. Berarti kan kau sudah menghormatin orang kau namanya. Ada tulisan nggak? Kalau kau di dunia preman kau udah digampar orang. Memang di situ tidak Abang. kan sudah dicontoh. Jangan merasa Ada kok Yesus keluar dari air, ada tulisannya. Dengerin ya, ada kok ayatnya di dalam Alkitab. Ya, diam dulu kau, diam dulu, Cok. Gini, di dalam Alkitab ada yang namanya Naaman itu dia penyakit kusta. Dia mencelupkan diri ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, itu juga lambang dari bahwa orang harus dibaptis selam karena Naaman itu mencelupkan diri ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali dan Yesus pun dibaptis di Sungai Yordan. Jadi kalau macam saya Pada waktu dia mencelupkan diri, bukan dipercik itu. Iya, Jadi kalau macam- memang secara Oke, gimana Bang Ucok? Coba. ini anak setan, Jangan antikristus ini anak satu, Maksud Abang Ucok ini penipu gimana? ini anak satu. Coba Bang Ucok. Halo. Halo Erik. Iya, halo. Nah, gimana Iya, Bang, maksudnya? gimana? Enggak, Abang Maksudnya tadi begini. Kan tidak ada ayat dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa kalau baptis percik itu kalau baptis percik itu masuk neraka. Kan tidak ada ayat yang ngomong begitu. Cuma Bang Oke. Luga ini seakan-akan merasa diri benar di sini. Jangan Bang, seperti begitu. Bang Ucok, sebenarnya gini, kita jangan mencari yang tidak ada, tapi ikutkan yang ada. Itu aja Bang. Kita jangan mencari yang tidak ada. Yang tidak ada itu nggak perlu dicari. Yang Kan ada. contohnya ada, Yesus aja ditelan. Yohanes Pembaptis juga tidak pernah membaptis orang dengan baptis percikan.
Assalamualaikum. Ya, selamat Oh, siang Pak Mas. Petro. Jangan ganggu dulu Ya, Pak ya. Petro. Tahan dulu Pak Petro. Sebentar ya. Kamu mau dengar dulu. Kamu diam Saya dulu menyapa sebentar. dulu. Saya cuma Betul, menyapa diam saja. Baik, saya mau memantau. Selanjut. Ya. Silakan Bang Luka. Kalau tidak dibaptis percik kau, daftarkan diri kau ke Lucifer bapak kau. Warna apa mas? Tambah terlalu ya. Jadi Bang Uco itu aja biar aku cuma Daftar. Halo Bang Uco. Masih dengar Bang Erik, Bang Uco? Halo? Udah mencret dia. Bang, saya turun. Ya. Saya turun aja. Udah mencret Jangan dia. turun dulu Bang Erik. Udah turunlah kan. Bang Erik lah. Turun kau. Dodong nggak mau kau dibaptis. Susah kali kau diajar. Turun. Uang luga, uang. Oke, Petrus Bang masuk. Erik yang kalah. Dia nggak bisa mempertahankan iman dia itu. Petrus masuk. Ya. Congor Ya, itu buka. Salam, Horas. Terima kasih. Horas, Terima Horas. kasih. Terima kasih yang telah memberikan koinnya, ada sekitar 1000 koin saya dapat terima kasih, semoga bermanfaat ya. Bahas apa ya Pak Ustaz? Oke, begitu. Baptisan lah. Mainkan lah. Baptisan Pak Petro. Jadi Bang Luka ini kenapa? mengatakan bahwa kalau tidak baptis selam, di luar baptis selam itu masuk neraka. Contoh misal seperti baptis percik itu masuk neraka. Seperti itu. Kurang lebih Baik. seperti itu Pak Petro. Silakan. Jadi memang tentang karena belum ada orang yang kita lihat masuk neraka atau masuk surga, jadi itu mungkin nanti bisa kita lihat ujungnya. Tetapi memang Yesus dibaptis dengan diselam, iya betul. Tetapi memang gereja mempraktekkan ada macam-macam rupa baptis, ada yang selam, ada yang percik, bahkan ada yang tidak pakai air dan tidak pakai apa-apa. Jadi memang gereja tidak menetapkan harus pakai selam, apa harus semua format baptisan itu selama diselenggarakan oleh orang yang qualified orang qualified dan memenuhi format yang Yesus ajarkan, baptisan mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu valid. Karena Yesus sendiri tidak pernah membaptis secara langsung. Tugas membaptis itu diserahkan Yesus kepada para murid dalam membaptis. Demikianlah ketika Petrus membaptis tahanan atau serdadu di penjara itu, di sana di dalam penjara itu, karena saya pernah masuk ke dalam penjara itu di Roma, di Vatikan. Ketika Petrus di penjara itu hanya ruangan kecil, tidak hanya ada air tetesan sedikit dari air lembab, tetapi Petrus membaptis dan tidak mungkin diselam. Tetapi seperti yang Luga katakan, sebisa mungkin memang baptisan itu kalau boleh diselenggarakan dengan diselam itu jauh lebih baik. Tapi kadang-kadang situasi, kondisi tertentu, ya gereja juga mempraktekkan baptis baik secara dikucur ataupun dipercik, dan itu adalah praktek gereja selama 2023 tahun. Kalau lain Luga punya pandangan yang lain bahwa harus selam, masuk neraka segala macam, nggak apa-apa. Saya pikir nanti kita tinggal lihat saja apa mereka yang dibaptis dengan percik itu masuk neraka semua. Masalahnya saya sudah dibawa ke neraka, bro. Oh, begitu ya. Oh. Saya sudah pernah dibawa Tuhan Yesus ke neraka masalahnya. Jadi kita udah ngelihat permainan tingkat tinggi dari konsili kong kali kong. Semua yang tidak dibaptis selam itu ke lautan api. Nah, saya cuma mengasih tahu, bukan menghakimi. Justru saya ngasih tahu, ayo dibaptis selam. Ya, mumpung air Danau Toba belum surut. Ya, Danau Toba kan airnya belum surut. Ya monggo dibaptis lagi supaya lebih kuat imannya. Baik, amin. Jadi saya pikir nggak apa-apa ya, apalagi sudah ada pengalaman pribadi sudah masuk neraka katanya kan. Tetapi kan pernyataan seperti ini kan masih perlu klarifikasi yang bisa
supaya tidak hanya mimpi atau fantasi saja. Nggak apa-apa, saya tidak bisa banyak berkata apa-apa kalau Luga misalnya sudah pernah dibawa ke neraka, melihat neraka, ya saya mau bilang apa? Saya tidak mungkin bisa menyangkal juga kan, atau tidak bisa juga mengamini. Nah, terserah kepada pemirsa. Pemirsa kalau percaya bahwa kita Luga ini sudah pernah masuk neraka, ya silahkan. Ya, yang tidak percaya juga saya pikir tidak apa-apa. Secara opini, saya pikir apa yang Luga sampaikan itu tidak terlalu bermasalah sekali, karena seperti saya katakan tadi itu, Yesus tidak pernah membaptis. Tugas membaptis itu diserahkan Yesus kepada para murid-muridnya, dan para murid membaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Elohim Echad. Saya pikir begitu kali kira-kira diskusi supaya adem dan mencerahkannya. Baik, selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. Silakan. Ada yang mau nambahkan silakan. Ya enggak, saya cuma mau sama Pak Petro tadi, harus diklarifikasi itu nerakanya itu, Bang Luga. Oke, kan begini. Kalau Anda mau mengklarifikasi sendiri, silakan ngecek sendiri. Yang jadi masalah kan Anda pun punya ketidakmampuan. Kalau nggak punya kemampuan ngecek ke neraka, ya monggo ya diam-diam aja. Kecuali lo ada rencana mau berangkat. Nah, silakan. Gue nggak ngarang kok. Bang Luga, saya mau ngecek langsung ya. Silakan lo berangkat sendiri sono. Tapi bang, saya nggak bisa ke neraka. Ya itu derita lo. Itu bukan klarifikasi Nah, namanya. makanya di dalam gereja itu perlu ada 5 jawatan. Ada nabi, ada rasul. Ya karena lo tidak bisa ngecek sendiri kan berarti kan itu derita lo. Itu salah lo. Kalau saya Kenapa lo nggak bisa ke sendiri, neraka? Kenapa gua bisa? Berarti kan ada yang salah dengan diri lo. iya, Pak Petro gimana? Apakah itu sebuah klarifikasi, Pak Petro? Ya, Saya pikir silakan ngecek. Kan bebas. Baik. Tiket juga gratis kok ke neraka. baik. Saya pikir nggak apa-apa ya, karena Lai Luga sudah duluan. Saya Ya, belum sempat silakan kalau ya, saya belum sempat karena masih banyak kerjaan lain. Masalahnya Nanti biar saya bicara dong gantian. Baik, jadi kalau Lai Luga sudah menyampaikan sudah ngecek ke neraka, saya pikir sementara data itu bisa kita pegang saja dulu sementara. Saya sih ada rencana, tetapi masih banyak kesibukan, belum sempat. Nanti kalau saya sudah ada waktu, saya coba klarifikasi langsung orang-orang yang dibaptis seperti itu di neraka. Kalau memang ketemu atau tidak, nanti saya pikir itu sesuatu yang eskatologis ya. Jadi Si Petrus jawabannya lebih masuk akal. Ya. Betul, Petrus lebih masuk akal jawabannya. Saya belum ngecek. Nah, itu jauh lebih bisa diterima pakai akal daripada kau mengklaim-klaim orang bahwa sementara kau juga belum pernah. Kalau memang belum pernah ke neraka, iya jadi tuh sayur dulu lah di muka bumi ini. Jangan bahas-bahas agama. Gimana? Ini kan lo jadi kesananya pakai ketinggian apa? ngebahas-bahas nabi, ngebahas-bahas baptisan. Kalau lo sadar diri lo sebagai tukang sayur, ya itu derita lo. Lo panggil kayak Lucifer Guru. bapak lo biar lo diajak sekali-sekali. Guru Demian, coba ajari dulu. Ajari dulu si nabi ini. Pengajar. Kalau ada satu pepatah dia pernah mengatakan gini Bang Abu Hadid, lebih Ya. baik kita ngajarin orang pintar daripada orang bodoh, karena kalau kita ngajarin orang bodoh nanti kita dikucilkan. Kalau ngajarin Wah. orang pintar kita dihormati gitu Bang. Oh, siap. Makasih ya. boleh saya minta izin menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Petro. Baik, sebelumnya saya Boleh, mengucapkan mereka yang bermurah hati menyampaikan 101 koin untuk saudara Luga, 100 koin untuk saya, 100 koin untuk Demira, dan 2 koin untuk Ustadz Abu Hadid dan juga saudara Wibawa. Semoga segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Saya pikir ini tidak terlalu menarik ya topik yang ini ya, karena kan berbicara tentang sesuatu yang pengalaman Ustadz bukan pendeta Luga
yang sudah mau masuk ke neraka ya. Walaupun pendapat itu, pengalaman itu kan hanya bisa diklarifikasi beliau. Jadi semua klaim-klaim yang klaim sendiri sudah ke Sindra Mutaha, sudah ke sana, sudah ke sini, bertemu dengan Gabriel, sudah ke neraka segala macam. Itu sesuatu yang tidak bisa kita intervensi selama dia percaya itu. Iya, Dan ada orang percaya dan orangnya itu ya silakan saja, saya pikir ya. Tapi Pak Petro maafin, ini yang noise siapa ya? Dead. Bukan saya. Apakah saya? Saya kah? Noise kali ini. Masa sih? Nah itu tuh noise. Iya. Yang pakai headset. Noise bukan. Bang Wibawa apa? Di bawah kan? Nah udah aman. Oke lanjut Pak Petro. Nah, jadi seperti Udah itu. aman. Ketika dikatakan sudah ada pengalaman pribadi seperti itu, sudah tidak ada ruang untuk mempertanyakan atau mengkonfirmasi, mengklarifikasi. Ya silakan saja bagi mereka yang percaya kepada penginjil Luga, ya itu adalah pilihan. Sama seperti saya ada yang percaya kepada Sri Baginda Muhammad, ada yang percaya kepada Yesus Rasulullah, ada yang percaya kepada Luga. Saya pikir itu adalah semua keputusan Masuk ke penyesatan oke. ini, aduh. Oke, sebentar. Ke Demian dulu, silakan Demian. Ya, Demian. Kalau saya sih nggak mau berkomentar tentang Luga ya, karena nggak ada gunanya bagi saya. Intinya orang yang sehat itu bisa menilai. Saya rasa para penonton di room ini orang-orang cerdas, orang-orang yang bisa berpikir jernih. Jadi nanti kembali lagi kepada penilaian masing-masing. Itu aja Bro Ded. Ya. Saya Ya, tambahkan dalam sedikit hati- boleh? Oke, silakan. Silakan, Det. Tidak, saya cuma mau ingatkan si Demian. Ingat yang dibawa itu Nabi, tinggal dia naikin trompetnya ke atas, mental lu dari situ, Demian. Nggak apa-apa. Saya kan Siapa yang punya. lagi? Petro sebagai guru. Saya kan puasa. Jadi kalau puasa Makanya gelap saya bilang, kalau lo nggak punya gelar nabi, lo setidaknya ngambil gelar dukun dulu lah. Atau mengambil gelar anak setan. Aduh. Jadi kalau gelar setan pasti nabi bisa ke neraka orang ya. yang gelar Malu, terhormat. Pak. Nabi itu nggak mungkin mempermalukan dirinya sendiri kayak Iya, lu. gini loh. Ngambil gelar nabi itu nggak main-main. Lo ngambil gelar dukun aja lo harus butuh waktu 3 tahun gitu loh. Kalau lo tidak bisa ngambil gelar nabi, setidaknya lo ngambil gelar anak setan. Itu lebih tepatnya itu Nabi. Nabi dukun itu Bang Hadi, Nabi dukun itu memang sifatnya seperti Luga. Gimana Demian? Lo mau pilih mana? Ngambil gelar dukun apa ngambil anak setan? Luga. Saya Gua takut ngaku ini. Nabi, tapi Nabi dukun. Enggak, ini saya curiga bejebul lagi nyamar jadi nabi nih. Jadi halo Bang, kalau aku secara pribadi ya, aku ajaran yang dibawa Lugaku suka. Cuma ya kadang-kadang memang seperti itulah, kalau udah namanya dia nabi memang seperti itu gitu. Jadi kurasa yang mau ikut ajaran dia, kalau enggak ya udah gitu aja. Jadi perdebatan itu sebenarnya kurang Betul. gitu. Saya lebih sepakat kalau Bang Luga ini jadi entertainer aja, nggak usah jadi nabi. Saya tambahkan sedikit ya, buat orang-orang Kristen. Kalau kalian baca kitab-kitab ini, Awas, pegangan. Mati. Keluar kau roh-roh jahat, keluar. jika kalian baca Lo kitab- kalau tidak punya gelar nabi, setidaknya lo ngambil gelar dukun dulu. Tapi kalau lo nggak gagal ngambil gelar dukun, lo ambil gelar yang masih ada, yaitu anak setan. Anak setan masih bisa diambil. Nabi itu masa gelar kenabian diambil?
Iya. Nggak ada itu di Alkitab itu gelar kenabian itu didapatkan gitu loh. Lo Diambil, kan dicari. bukan nabi, Nggak ada itu, Jemian. Itu Lo kan Tuhan bukan secara nabi. Lo langsung cuma rakyat memilih jelata. Kemudian Suka-suka dia Pak Demian. Mau pakai apa Iya. kayak? Pak John Jadi hati-hati. gini loh, Pak John ini ampas sampah ya, sama saya sampah. Iya, ya. Gua udah bilang dari awal, gua nggak mengkritik tentang kenabian lu, nggak penting bagi saya. Lu mau masuk neraka ke, lu mau apa ke, mau cabul ke, itu kan urusan lu, bukan urusan saya. Dosa kan dosa lu. Tapi intinya saya sebagai orang Kristen punya hak untuk menjelaskan iman Kristen, bahwa jika seseorang mengatakan kamu kalau nggak baptis masuk neraka, kamu kalau nggak sunat masuk neraka, itu sama saja dia sudah meniadakan Yesus sebagai hakikat dari keselamatan itu. Jadi makanya contohnya kan sudah ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada sekelompok orang yang sudah beriman kepada Kristus, tapi kemudian mereka datang dan berkata, jika kalian tidak sunat, maka kalian masuk neraka. Jadi itu sama saja sudah mengatakan bahwa sunat itu syarat masuk surga. Sunat bukan syarat masuk surga. Begitupun yang tadi lu sebutkan. Ajaran harus diteguhkan dengan tanda mujizat, jangan cuma modal sempak bapak kau, Demian. Ajaran itu harus ada mujizatnya, jangan cuma becongor. Pak John, Demian ini guru palsu. Guru palsu, bapak gereja. Demian hati-hati lo, trompet ke atas bahaya. Ke atas trompet. Nah, tuh kan? Keselek nggak itu, keselek? Jangan sering-sering berubah nanti kiamat. Jangan sering-sering Mampus. berubah nanti kiamat. Mampus Demian. Bang Luga ke kiri kanan juga, sampai kiri kanan juga Bang Luga. Di atas kan sudah, ke kiri kanan lagi ya. Makanya gue udah bilang, Demian ini sebagai perwakilan anak setan, udah lu nggak usah ngajarin nabi. Nabi itu wakilnya Tuhan, ya. Lu cuma sebatas guru-guru palsu, Demian. Mujizat nggak punya, congor kemana-mana, lama-lama nih muncungnya gue gampar nih si Demian. Dari tadi saya nggak kritik dia loh, saya nggak ngomong dia, saya ngomongin iman Kristen. Aku baperan banget orang ini. Nabi nggak mungkin baperan. Aduh. Ya kalau saya sih senang sama Pak Luga nih supaya ada bahan ketawa gitu Pak. Senang saya tuh. Saya udah bilang Iya, kita diskusinya itu ya, mukjizatnya apa Nabi namanya, Luga, membuat Iya, orang terhibur. Iya gitu. Betul nggak? Mukjizatnya Nabi Luga. Iya. Santai Bang aja, Pak. Bang Luga di taping ada yang bertanya, apa saja sih tugas-tugasnya dari, ya Bang Luga kan memiliki tiga jabatan, Nabi, Rasul, dan apa tadi? Apa sabatunya? Apa namanya satunya tadi itu? Penginjil. Ya penginjil apa? Masing-masing dari Guru, tugas tersebut pengajar. apa? Luga, silakan. Buat mujizat pembuat. Gini ya. Begini. Rasul itu tugasnya, itu fungsinya. Fungsi rasul itu adalah dia membuka baru, buka komunitas baru, ada di gereja baru fungsinya. Jadi masih ada, harus ada. Karena siapa nanti yang membuka gereja baru? Kan kita kan masih banyak orang yang belum percaya Yesus. Di Indonesia aja masih ada 270 mayoritas muslim. Makanya kita perlu rasul untuk membuka gereja baru. Lalu yang kedua, sebagai nabi. Apa tugasnya nabi? Nabi itu bukan berkhotbah, bukan mengajar, bukan. Nabi tugasnya bernubuat. Artinya nabi itu biasanya akan ngomong begini, Yesus sudah datangnya, mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, karena dia sudah detik-detik kedatangannya. Nah kalau ada nabi, pendeta dan guru ini dibangun semangat, oh kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ya. Nah jadi nabi itu juga memberitahu apa yang akan, misalnya terjadi kelaparan,
siap-siap semua banyak berdoa. Dengan adanya Nabi memberitakan besok akan terjadi keparat, maka gereja akan lebih mengikut Tuhan. Tapi kalau pendeta, tugasnya pendeta